Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM C01224428. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. Selanjutnya, adapun latar belakang penelitian saya itu didasarkan pada konteks informasi digital, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi teknik telah mengubah pada penyediaan layanan publik dan mendorong pemerintah pusat secara konsisten untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis SPBE demi peningkatan efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun evaluasi kemerdekaan PAN-RB tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan mutu tata kelola di digital indeks SPBE nasional rata-rata 2,14. Laporan Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2024 mengungkapkan bahwa produktivitas pegawai negeri sipil di tingkat daerah cenderung mandek, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan teknis serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung kinerja yang optimal. Hal ini menjadi penguatan kompetensi aparatur dan pembentukan lingkungan kerja yang kondusif sebagai prioritas strategi dalam reformasi birokrasi. Penelitian ini memfokuskan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene, perangkat daerah yang krusial dalam mendukung visi Majene Smart City. Meskipun capaian kinerja organisasi menunjukkan kemajuan substansial pada indeks SPBE Kabupaten Majene yang meningkat menjadi 3,04 atau 138% dari target. Tapi masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti aktivitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang hanya mencapai 30% dari target 100%, dan presentasi perangkat daerah yang terhubung jaringan internet yang baru mencapai 84% dari target. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan SDM teknis, yang minimnya pelatihan kompetensi dan fasilitas kerja yang belum merata, yang menjadi hambatan utama produktivitas pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran vital aspek kompetensi dan lingkungan kerja dalam mempengaruhi kinerja pegawai di instansi pemerintah daerah berbasis teknologi. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada proposal penelitian saya yang pertama yaitu, apakah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene? Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene? Dan yang ketiga, apakah kompetensi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene? Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pemahaman, serta menambah keterampilan pada bidang ilmu manajemen. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam merancang kebijakan strategi untuk pembinaan kompetensi pegawai melalui program pelatihan berbasis digital, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur negara dengan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, landasan teori. Tinjauan teoretik. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDN adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki individu secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan. Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dasar seseorang yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan alat pekerjaan dan bahan yang digunakan maupun lingkungan sekitar di mana seseorang bekerja, dan metode kerja juga pengaturan kerja baik metode secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil dari seseorang karyawan selama dia bekerja dalam menjalankan tugas-tugas pokok jabatannya, yang dapat dijadikan sebagai landasan apakah karyawan itu bisa dikatakan mempunyai prestasi kerja yang baik atau sebaliknya. Adapun kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar berikut. Dari kerangka konseptual sebelumnya, adapun hipotesis dugaan sementara, yaitu di mana H1 diduga kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. H2 diduga lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. H3 diduga kompetensi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. Metode penelitian, di mana jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi pada penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sekitar 6 bulan atau 1 semester. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene yang berjumlah 29 orang. Sampel. Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh atau sensus, yaitu berdasarkan metode tersebut, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yaitu ada dua. Yang pertama data primer, yaitu hasil kuesioner atau angket dari pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Majene. Terus data sekunder yaitu catatan dan dokumen resmi dari perusahaan.
Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Majene dalam menjalankan tanggung jawabnya yang dinilai berdasarkan aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai sikap, serta minat yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Adapun indikator yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi fisik dan psikologis pada Dinas Kominfo Kabupaten Majene yang mempengaruhi motivasi dan antusiasme kerja pegawai yang diukur melalui aspek fisik, seperti pencahayaan, suhu udara, dan sebagainya, serta hubungan interpersonal dengan atasan dan rekan kerja. Adapun indikatornya yaitu yang pertama pendengaran, suhu udara, suasana bising, suara bising, penggunaan warna, ruang gerak, keamanan kerja, hubungan pegawai dengan atasan, dan hubungan antar karyawan. Selanjutnya, kinerja pegawai. Kinerja pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Majene dinilai berdasarkan dimensi kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kemandirian, serta efektivitas dalam menjalankan tanggung jawab jabatan. Adapun indikatornya yaitu yang pertama kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, kemandirian, dan efektivitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroksiditas. Yang keempat itu regresi linear berganda, uji hipotesis, uji signifikan atau parsial, yaitu uji T, uji signifikan simultan atau uji F. Terima kasih. Jadi, itulah tadi pemaparan dari proposal penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.